Oke, sekarang kita belajar notes-nya ya. 注释, oke? Notes-nya di sini apa? 我先介绍一下. Kayak tadi di depan, tadi udah saya jelaskan ya. Kita mau memperkenalkan orang dulu. 我先介绍一下. Nah, sekarang kita belajar 语法 grammarnya ya, grammarnya. Ini bacanya adalah 怎么问, bagaimana bertanya gitu ya. Jadi kalau titik-titik mah gitu ya. Jadi semua kalimat berita, kalimat pernyataan terus lalu ditambah mah belakangnya udah bisa jadi kalimat tanya. Contohnya ya, 你是中国人吗 gitu ya. Asalnya adalah 你是中国人 misalnya. Terus ditambah lagi pakai mah jadi kalimat bertanya kan, apakah kamu adalah orang China? 是，我是中国人 gitu ya. Terus ini 你是老师吗 gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu kalimat pernyataannya adalah 我是老师, saya adalah guru gitu ya. Kalau mau ditanya tinggal ganti kamu apakah kamu adalah guru? 你是老师吗? Pakai mah aja. Terus dia bilang 不是，我是学生. Bukan, saya adalah murid ya. 他们都是留学生吗? Jadi asal kalimatnya itu adalah 他们都是留学生. Jadi mereka semuanya adalah murid asing. Kita tambahin mah jadi bertanya, apakah mereka semuanya murid asing? 他们都是留学生, begitu ya. Jadi ini kalau kita mau bertanya, tinggal kalimat pernyataannya ditambah mah, selesai ya. Nah, ini cuangyu, ini kata keterangan ya. Kata keterangan ini adalah mau dia kata kerja, kata sifat yang untuk memberikan keterangan gitu ya, itu jadinya masuknya kata keterangan. Contohnya apa sih? Contohnya nomor 1 ini ya. Papa, mama, 都很好 ya. Ini lihat ada garisnya ya. Papa, mama itu subjeknya. 都很 semuanya sangat, 好 baik. Jadi ini kata sifatnya itu jadi predikat gitu ya. Jadi di depan predikatnya ini kan dia menjelaskan keterangan tuh, semuanya sangat gitu ya. Makanya dia jadi kata keterangan di sini. 都很 itu kata keterangan ya. 都很好 gitu. Terus kita lihat nomor 2, 汉字很难ya. 汉字-nya jadi subjek, nan-nya jadi predikat. Di sini di tengah-tengah ini apa? 很 sangat gitu ya. Dia jadi keterangan menerangkan gitu ya, sangat sulit begitu ya. Jadi 很难 ini juga sama 语法不太难, grammar tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, ini juga sama kata keterangan ye dan tou ya. Kalian tahu ye itu artinya juga, tou itu semuanya gitu ya. Jadi dia juga diletakkan sebelum predikat gitu ya. Jadi dia diletakkan sebelum predikat gitu ya. Kata keterangan itu diletakkan sebelum predikat. Contohnya kayak gini ya. 麦克是留学生, 玛丽也是留学生 gitu ya. Mali-nya subjek, ye-nya itu adalah 副词, kata keterangan gitu ya. Jadi terus shi itu adalahnya di sini adalah predikat ya. 留学生 jadinya objek begitu ya. Jadi kalau kita buat kalimat ada subjek, predikat, objek, ye jadi kata keterangannya. Mali juga adalah murid asing gitu ya. Nggak usah pusing-pusingin subjek, predikat, objek gitu ya. Tapi rata-rata kebanyakan itu kalimat bahasa Mandarin itu sama aja kayak kita bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kayak gini kan, Mali juga adalah murid asing. Kita kan ngomongnya juga sama kayak gitu kan. Nah, Mandarinnya juga sama begitu. Mali ye shi liu xue sheng. Zhang, ini bawahnya ya. Tianfang 不是留学生, Zhang Dong 也不是留学生 ya. Tianfang bukan murid asing, Zhang Dong juga, 也不是 juga bukan murid asing ya. 不能说 yang ada bintangnya ini artinya kita nggak boleh bilang begini nih. Ye Mali shi liu xue sheng. Jadi ye-nya ya, kata keterangannya ditaruh di depan subjek itu nggak boleh ya. Jadi harus dia sebelum predikat. 麦克是留学生, Mali也是留学生. 麦克 adalah murid asing, Mali juga adalah murid asing. 麦克和 Mali 都是留学生 ya. 麦克 dan Mali semuanya adalah murid asing. 不能说 enggak boleh bilang begini ya.
都麦克和玛丽是留学生. Jadi tounya nih kata keterangannya malah di depan subjek. Itu tidak boleh ya. Kalian bisa bintangin nih, bisa pakai stabilo, pakai apa ya yang ada bintang-bintangnya kalau kalian punya buku gitu ya. Ini sangat penting gitu ya, jangan sampai salah penyebutannya. Ini yang terakhir adalah tiao, ini intonasi ya. Gimana cara kita ngomong sama aja. Kalau kita bertanya nada kita naik ya. Ini ada tanda panahnya naik. Kalau kita bukan bertanya nadanya turun gitu ya. Jadi misalnya kalau bertanya nih, "Ni shi liu xuesheng ma?" gitu ya. Jadi naik gitu ya. Terus dia bilang, 我是留学生. Jadi ke bawah, jadi turun. Kita bukan nanya gitu ya. Kalau kita nanya misalnya 你是留学生 gitu ya, itu kan jadi naik, itu jadi malah bertanya walaupun kita nggak pakai mah gitu ya. Jadi bisa, jadi kalau misalnya pernyataan itu nadanya turun, kalau bertanya naik. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan grammar bab 11 ini. Sampai ketemu lagi di bab 12 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat Q&A atau bisa langsung chat Telegram saya. Oke, sampai ketemu lagi di pelajaran ke-12. 再见.